Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Lisa Haliza dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Najati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2008304048. Di sini Lisa mau melanjutkan review buku yang kemarin udah ya pas pertama, sekarang pertemuan kedua, yakni tentang pengumpulan pertama Al-Quran. Yang pertama itu ada penyebaran tulis-menulis di Arabia. Ini Lisa udah merangkum di satu buku ya. Jadi oke, langsung saja. Jadi dulu masyarakat Arab itu dianggap tidak mengenal tulis-menulis oleh para sarjana muslim, oleh para ilmuwan gitu. Karena mereka tuh intinya menganggap Arab itu merupakan bangsa yang mayoritasnya buta aksara, nggak paham tulis menulis, bodoh gitu. Tetapi semua bukti tidak mengarah ke sana. Pada faktanya masyarakat Arab itu lebih kenal, sudah memahami tulis menulis itu sejak lama. Kan dulu kan masyarakat Arab itu, masyarakat Mekah ya, menjadi tempat perniagaan. Nah, dari situlah menjadi bukti bahwa masyarakat Arab itu, terutama kota Mekah ya, sudah kenal tulis menulis sejak lama. Kemudian selain orang Mekah, orang Madinah juga sama sudah memahami tentang tulis menulis. Karena logikanya Al-Quran itu diturunkan kepada mereka awal mulanya. Kan Nabi Muhammad kan tinggal di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Lalu Al-Quran wahyu diturunkan di sana. Maka logikanya jika Al-Quran turun di sana, pasti dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Makanya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian tulisan Arab itu sebenarnya populer tuh kapan sih? Jadi tulisan Arab itu menurut teori mulai populer di kalangan sarjana barat itu berasal dari tulisan kursif nabatean yang kemudian ditransformasikan ke dalam karakter tulisan Arab pada abad ke-4 atau 5. Proses transformasi ini kemungkinan berlangsung di Madian atau Gasaniyah. Begitu. Adapun para kalangan sejarawan berpandangan bahwa tulisan Arab itu populer berasal dari Hiroh, sebuah kota di dekat Babilonia, dan Anbar, sebuah kota di Efrat sebelah barat laut kota Baghdad yang sekarang. Iya, jadi kita udah tahu ya dari bagaimana tulisan Arab berasal, kemudian tentang masyarakat Makkah dan Madinah yang sudah mengenal tulisan Arab yang sudah mengenal tulis menulis dari zaman dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Nah, jadi pemeliharaan Al-Quran menjaganya gitu. Jadi pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi itu cuma ada dua metode, ada dua cara untuk memeliharanya, yaitu yang pertama dengan hafalan di dada-dada manusia, yaitu hafalan. Kemudian yang kedua adalah ditulis. Jadi yang pertama ya, jadi ketika wahyu Al-Quran turun, Nabi Muhammad itu langsung menyuruh kepada sahabat, ayo para sahabat dihafalkan gitu, letakkan Al-Quran di dada-dada kalian agar tidak hilang. Terus juga ada pun nama-nama sahabat para penghafal Al-Quran tuh banyak banget ya dulu, karena ini tuh Al-Quran tuh emang benar-benar harus dijaga gitu. Makanya Nabi menyuruh para sahabat untuk menghafalkannya. Adapun nama-nama sahabat penghafal Al-Quran yang paling sering disebut itu seperti Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid al-Ansori.
Sementara dalam berbagai laporan lain muncul nama-nama selain keempat sahabat tersebut dalam Fihris. Disebutkan 7 nama pengumpul Al-Quran, 3 diantaranya sama yang tadi Lisa sebutkan, dengan 3 pertama dalam riwayat sebelumnya, dan 4 lainnya adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubaid, Abu Darda, Ubaid bin Muawiyah. Kemudian nama-nama yang sering muncul dalam riwayat adalah seperti Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdullah bin Mas'ud, Salim ibnu Makil, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub, dan Mujami bin Jariyah. Sementara Imam As-Suyuti dalam kitabnya ya Al-Itqan menyebutkan ada lebih dari 20 nama sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran. Kemudian selain cara yang pertama kan dihafalkan ya. Yang kedua itu ada ditulis. Jadi ketika wahyu Allah diturunkan, Nabi tuh Nabi tuh menyayang Al-Quran secara tertulis gitu. Seperti halnya ketika kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Ingat kan? Jadi awalnya kan Umar bin Khattab pengen membunuh Nabi ya. Tapi dikabarkan bahwa adiknya itu sudah masuk Islam, sudah mengikuti keyakinan Nabi Muhammad. Akhirnya Umar segera menemui adiknya dan ternyata adiknya itu sedang membaca Al-Quran di lembaran-lembaran gitu. Jadi otomatis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dalam pemeliharaannya selain dihafal juga ditulis. Lalu juga ada riwayat bahwa setelah di Madinah, ketika Nabi sudah di Madinah tuh beliau mengutus sekretaris untuk menulis wahyu agar lebih terjaga ya. Jadi dalam riwayat mengatakan bahwa tujuan ditulis itu sebenarnya itu tujuan untuk kembali untuk dihafalkan. Jadi tujuannya Al-Quran ditulis itu tujuan utamanya ya untuk dihafalkan kembali di dada-dada para sahabat gitu. Kemudian pengumpulan Al-Quran di masa Nabi dan setelah wafatnya. Jadi ketika di masa Nabi dan setelah wafatnya gitu, jadi diriwayatkan setelah Nabi wafat, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa selain Ali ada tuh yang namanya Salim ibn Makil. Beliau merupakan sahabat Nabi yang juga mengumpulkan Al-Quran setelah wafatnya. Tetapi ada riwayat yang mengatakan bahwa hasil pengumpulan wahyu-wahyu Allah yang dikumpulkan oleh Salim Makil ini kurang valid gitu. Mungkin karena beliau sahabat Salim ini lebih wafat duluan sebelum tuntas gitu. Lalu teman-teman, ini ada teori populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan Al-Quran pertama secara tertulis itu, bahwa pengumpulan Al-Quran secara resmi pertama kali itu ada di zaman Khalifah Abu Bakar. Iya, jadi awalnya itu Umar memerintahkan, ini ada yang ada dua versi ya, versi mayoritas dan versi minoritas. Versi mayoritas itu mengatakan bahwa pengumpulan pertama itu dimaksimalkan di zaman Abu Bakar. Kemudian versi minoritas itu menyepakati pengumpulan Al-Quran itu ada di masa Khalifah Umar gitu. Tapi akhirnya di versi minoritas ini ada yang menjadi penengah di antara kedua versi ini,
yakni mengatakan bahwa ketika masa Khalifah Abu Bakar, jadi Umar itu memerintahkan, bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini Nabi udah wafat, kita harus segera mengumpulkan wahyu-wahyu agar tidak berserakan gitu, agar tetap terjaga. Kemudian Abu Bakar menolak, alasannya karena Nabi itu tidak memerintahkan gitu. Tapi Umar menegaskan bahwa ini merupakan perbuatan yang baik, maka kenapa tidak gitu. Akhirnya setelah pertimbangan dan masukan-masukan dari Khalifah Umar, Abu Bakar akhirnya mengiyakan, oke gitu. Jadi kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar itu, beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menuliskan wahyu-wahyu gitu. Nah, untuk menuliskan wahyu. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, terus kan akhirnya ganti khalifah ya, jadi Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa itu Zaid bin Thabit tinggal menyalin teks wahyu-wahyu tersebut lalu disatukan dalam satu mushaf. Nah, kemudian kan tadi udah dikumpulin dalam satu mushaf. Jadi pengen nyeritain dalam buku ini tuh diceritakan bahwa keadaan mushaf sebelum pra Utsmani, kandungan bentuknya gitu ya. Itu dalam buku ini dijelaskan bahwa bahan ketika digunakan dalam menyalin wahyu-wahyu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad gitu, itu berupa pertama riko itu lembaran lontar atau perkapen gitu. Kedua, lihaf atau batu tulis berwarna putih terbuat dari kepingan batu kapur yang terbelah secara horizontal karena panas. Yang ketiga itu ada asib itu atau pelepah kurma, terbuat dari bagian ujung dahan pohon kurma yang tipis. Salah satu surat Nabi kepada Uzra ditulis di atas bahan ini. Kemudian yang keempat itu ada aktaf atau tulang belikat. Jadi itu juga bisa digunakan untuk menulis wahyu para sahabat. Biasanya tuh terbuat dari tulang belikat unta. Kemudian yang kelima tuh ada adla atau tulang rusuk. Jadi kalau mereka tuh menulis ayat Al-Quran di atas adla, tulang rusuk, yaitu biasanya tulang rusuk unta. Kemudian adim atau lembaran kulit. Kemudian nama yang diberikan atau jadi wahyu itu ketika sudah dikumpulkan dalam satu bentuk ya, satu kumpulan tertulis, itu disebutnya suhuf atau sohifah, yang artinya lembaran-lembaran. Nah, adapun kata mushaf itu lebih dimaknai itu sebagai kitab atau kodeks. Jadi beda ya suhuf sama mushaf. Kalau suhuf itu lembaran-lembarannya yang dijadiin satu. Kalau mushaf itu yang sudah berbentuk jadi kitab. Kemudian beberapa mushaf ketika pra Utsmani itu tuh, ketika pra Utsmani itu ada mushaf primer dan sekunder. Kumpulan-kumpulan tertulis ini itu telah mempengaruhi kumpulan-kumpulan Al-Quran yang diupayakan generasi berikutnya sebelum Utsman bin Affan melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa kekhalifahannya. Ketika Utsman melakukan unifikasi teks, capaian-capaian para sahabat Nabi dan generasi berikutnya ini tetap eksis melalui transmisi lisan ataupun tertulis dari generasi ke generasi serta direkam dalam sumber-sumber awal sebagai varian di luar tradisi teks Utsmani atau sebagai mushaf pra Utsmani. Pada abad ke-4 Hijriyah itu beberapa sarjana muslim melakukan kajian khusus tentang fenomena masahif ini. Kajian paling terkenal itu yang dilakukan oleh Ibnu Al-Anbari, mendahului karya Ibnu Mujahid tentang Qiraah 7. Sayangnya kitab Al-Masahif yang tersusun Al-Anbari itu lenyap di dalam masa dan hanya ditemukan bekasnya saja dalam kutipan-kutipan yang dibuat sarjana muslim belakangan, seperti dalam karya Al-Asyuti. Satu-satunya karya dari masa ini yang sampai ke tangan kita itu adalah yang disusun oleh Ibnu Abi Daud, yaitu kitab
al-Masahif. Kemudian di buku ini juga menyebutkan gitu, apa aja sih mushaf primer, terus apa aja sih mushaf sekunder itu daftarnya. Yang pertama mushaf primer itu ada mushaf Salim ibnu Makil, kedua mushaf Umar bin Khattab, ketiga mushaf Ubay bin Ka'ab, keempat mushaf Ibnu Mas'ud, kemudian mushaf Ali bin Abi Thalib, kemudian mushaf Abu Musa al-Asy'ari, kemudian mushaf Hafsah binti Umar. Lalu yang ke-8 ada mushaf Zaid bin Sabit, ke-9 mushaf Aisyah bin Abu Bakar binti Abu Bakar. Kemudian ada mushaf Ummu Salamah, mushaf mushaf Abdullah bin Amr, mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ibnu Az-Zubair, mushaf Ubaid ibnu Umair, mushaf Anas bin Malik. Kemudian ada juga mushaf sekunder. Di antaranya tuh mushaf Al-Qalamah ibnu Qais, kemudian mushaf Arabi ibnu Husaim, ketiga mushaf Al-Harith ibnu Suwaid, keempat mushaf Al-Aswad bin Yazid, kelima mushaf Hitnan, keenam mushaf Talha bin Musharif, lalu mushaf Al-Masih, mushaf Said ibnu Jubair, mushaf Mujahid, mushaf Ikrimah, mushaf Atta bin Abi Robah, mushaf Solih bin Kaisan, mushaf Ja'far As-Siddiq. Mushaf yang ini tuh sebagaimana telah diungkapkan menunjukkan upaya yang sadar di kalangan sahabat Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi dan sepeninggalnya, sebelum eksisnya mushaf Utsmani. Jadi mushaf ini tuh ada sebelum adanya mushaf Utsmani gitu, untuk menjaga ketika masa Nabi dan sepeninggalnya. Sementara mushaf sekunder itu lebih memperlihatkan pengaruh mushaf primer dan merupakan cerminan dari tradisi bacaan Al-Quran di kota-kota metropolitan Islam. Di samping itu, sebagian mushaf kategori ini muncul di kalangan generasi kedua Islam setelah adanya upaya pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Terus di tenggang waktu sekitar 20-an tahun mulai dari wafatnya Nabi sampai pengumpulan Al-Quran di masa Utsman, itu hanya 4 mushaf sahabat yang berhasil memapankan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Asal muasal pengaruh ini tentunya terpulang kepada individu-individu yang dengan namanya mushaf itu terkenal. Keempat sahabat Nabi yang dimaksud itu adalah seperti Ubay bin Ka'ab yang kumpulan Al-Qurannya berpengaruh di sebagian besar di daerah Syria. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mushafnya mendominasi daerah Kufah. Yang ketiga, Abu Musa al-Asy'ari yang mushafnya memperoleh pengakuan masyarakat Basrah. Dan yang terakhir, sahabat Miqdad bin Aswad yang mushafnya diikuti oleh penduduk kota Hims. Ya, jadi kemudian kan tadi kan cuma ada 4 doang ya mushaf sahabat Nabi yang berhasil mempengaruhi masyarakat. Lalu di buku ini dijelaskan beberapa mungkin kriteria dari setiap mushafnya. Ya, jadi dari kalangan sarjana muslim itu masalah kesejatian bacaan dalam mushaf Utsmani itu didekati dan dinilai dari segi tingkat kepercayaan transmisinya atau isnad. Cacat tidaknya isnad menentukan apakah suatu bacaan sebagai Qur'ani atau tidak. Secara garis besar, bacaan-bacaan Al-Quran diklasifikasikan ke dalam 2 kategori berdasarkan istinjah. Yang pertama, bacaan yang ditransmisikan dalam cara yang meyakinkan dan selaras dengan kaidah kebahasaan serta tidak menyalahi tradisi teks Utsmani. Yang masuk ke dalam kategori ini adalah bacaan mutawatir dan masyhur. Dan sedangkan yang kedua adalah bacaan yang ditransmisikan secara tidak memadai atau menyalahi tradisi teks Utsmani atau bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Termasuk yang masuk dalam kategori ini tuh adalah qiraah ahad, syadz, maudhu, dan lainnya yang tidak memenuhi kriteria. Qiraah tersebut bukan bacaan sejati Al-Quran. Jadi dikatakan bahwa bacaan-bacaan dalam mushaf para Utsmani itu tidak mencapai derajat mutawatir dan masyhur. Dan karena itu dalam gagasan ortodoksi Islam bukan merupakan bacaan
Al-Quran yang otentik. Jadi keberadaan sejumlah besar varian yang ada dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani ini lebih disebabkan oleh karakteristik tulisan Arab ketika itu, di mana kerangka grafis atau kerangka konsonantal yang sama telah diberi i'jam dan syakl yang berbeda. Jadi pada intinya, sekalipun banyak laporan yang mengatakan bahwa daftar susunan surat dalam mashaf sahabat Nabi dalam secara historis terbukti sebagai rekayasa belakangan, tapi dapat dipastikan bahwa aransemen aktual surat di dalam mushaf-mushaf tersebut berbeda antara satu dengan lainnya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.